Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik, yaitu menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Definisi akuntansi manajemen merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial digunakan manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian laporan keuangan terhadap pihak eksternal organisasi. Oke, selanjutnya Carteret Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian yang digunakan untuk perumusan strategi. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian aktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengoptimalan penggunaan sumber daya. Yang keempat, pengungkapan kepada shareholders dan pihak luar organisasi. Yang kelima, pengungkapan kepada karyawan. Dan yang terakhir, perlindungan aset. Berikutnya, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Dalam hal perencanaan akuntansi manajemen, berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan melibatkan yang pertama, aspek perilaku, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan. Yang kedua, penetapan tujuan dan pemilihan. Dan yang ketiga, pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan perspektif untuk memfasilitasi perencanaan. Sedangkan perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran organisasi. Oleh karena itu, perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Berikutnya, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pada organisasi sektor publik, sifatnya cenderung tidak mengejar laba dan dipengaruhi politik yang besar, sehingga alat pengendaliannya lebih banyak berupa aturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja, terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian karena informasi yang diberikan bersifat kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dan tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kerja secara keseluruhan. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling bersinergi. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Tahap proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif.
terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen berperan vital dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung tarif subsidi yang diberikan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai tujuan organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian preventif atau preventive control. Nah, dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua adalah pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang berikutnya, yang ketiga, adalah pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis, evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari yang pertama perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua adalah perencanaan strategi atau strategi planning, yang ketiga adalah penganggaran, yang keempat adalah operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima adalah evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informasi dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi, atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Berikutnya beberapa pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, antara lain yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua koordinasi atau coordinating, yang berikutnya yang ketiga adalah komunikasi informasi atau information communication, yang berikutnya pengambilan keputusan atau decision making, yang berikutnya motivasi atau motivation, yang berikutnya pengendalian atau controlling, dan penilaian kinerja atau performance. Nah, sistem pengendalian manajemen sektor publik dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung struktur organisasi yang baik, dan struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.